Kemudian setelah dapat, ini baru urutan ya. Kalau muat body syncate, ya, kemudian moment trim, kemudian apa? Kemudian perubahan trim. Setelah perubahan trim, perubahan draft. Itu urutannya itu, ya. Nah, sekarang kita cari perubahan trim, ya. Perubahan trim sama dengan moment trim. Moment trim per, ya, MCT sama dengan ini 9.075 per MCT-nya berapa tadi? 120 sama dengan, jadi kita dapatkan 58,13 cm. Ini ke depan, ya, ke depan. Kenapa ke depan? Karena muatan ini ditaruh di depan pertengahan kapal, di depan. Jadi di haluan lah ditaruh. Nah, kalau sudah dapat begini, ya, kita cari perubahan draft. Jadi perubahan atau COD, change of draft belakang, ya, belakang sama dengan seperti rumusnya tadi, ya, 1/2 dikali panjang kapal dikurang COF, ya, per L. L ini panjang kapal. 1/2 dikali panjang kapal tadi berapa? 90, ya. Ya, 90 dikurang 1,5. COF-nya 1,5 kan? Per 90 sama dengan, nah ini, ya, dapatnya kalau di ini sorry ini masih ada kalikan, ini dikali perubahan trim kali perubahan trim. Nah, ini berarti 1/2 kali 90 kurang 1,5 per 90 dikali 58,13 sama dengan, ya, di situ disebutkan 28,09 cm, ya. Nah, sudah dapat perubahan draft belakang. Untuk mencari perubahan draft depan tinggal dikurangi, ya, perubahan trim dikurang perubahan draft belakang, ya, dikurangin. Oke, ini sudah. Kemudian perubahan change of draft depan sama dengan perubahan trim dikurang, ya, change of draft belakang
sama dengan perubahan trim ini 58,13 dikurang perubahan draft 28,09 sama dengan 30,04 cm. Ini ya. Jadi kita sudah dapat body singkat sudah dapat, moment trim sudah dapat, perubahan trim dapat, ya. Kemudian perubahan draft belakang dapat, perubahan draft depan dapat, tinggal mencari berapa draft barunya. Artinya berapa draft baru setelah muatan yang seberat 450 ton itu dimuat di atas kapal. Berapa draftnya? Sekarang kita lihat. Nah, draft semula berapa? Draft awal artinya draft semula. Draft awal ya. Sama dengan 400 atau 4,5 meter ya. 450 lah ya sentimeter. Ya, ini depan. Kemudian di belakang 500 atau 5 cm belakang. Gitu, ya. Kemudian body linkage-nya kita masukkan. Body linkage tadi berapa? 45 ya. Kalau nggak salah 45 cm. Ya. 45 cm. Belakang 45 cm. Ya. Jadi, kalau body linkage itu muatan kapal itu bersamaan depan dan belakang turun 45 cm. Ya, turun 45 cm. Ya. Kemudian karena turun berarti ditambah, ya. Ditambah. Nah, ini berarti 495. 400 ini 495 cm. Kemudian ini 545 cm. Nah, kita setelah dapatkan ini, kita masukkan perubahan trim. Perubahan trim tadi yang belakang yang belakang apa? Depan 30,4 depan 30,4 cm. Di sini 28 ya. 28,1 lah ya sentimeter. Nah, ini kita dapatlah draft baru ditambahkan. Kalau ini karena muatan dimuat di depan, berarti draft depan itu bertambah, ya. Bertambah, ya. Berarti di sini 525,4 cm. Tambah ya. Kalau ini karena dia dimuat di depan, berarti belakangnya tuh berkurang. Jadi dikurang sini. Ya. Dikurang berarti
berapa ini? 5 5169 cm. Dijadikan meter berarti ini 5,3 meter lah ya. 5,3 meter ini 5,2 meter. Ya. Itu dapat. Semoga kalian bisa mengerti, namun apabila kalian belum mengerti juga, silahkan tanya. Saya standby terus di rumah, nunggu kalau kalian ada pertanyaan. Jadi saya harapkan kalian harus bertanya. Kalau tidak mengerti, jangan diam saja. Ya, kalian sudah kuliah dengan mahal-mahal, jangan sampai kalian datang ke AKMI otak masih kosong, nanti keluar dari AKMI juga otak masih kosong. Ya, kasihani orang tua kalian yang sudah membayar banyak sampai jutaan, tapi kalian bermalas-malasan. Saya harapkan ya, taruna-taruna yang malas harus kalian sadar ya, dan harus pikirkan masa depan kalian. Kalian mau jadi apa kalau tidak berhasil? Coba pikirkan. Ya. Kalau kalian tidak berhasil di AKMI ini dan tidak mendapatkan ANT3, kalian mau jadi apa? Ya. Apalagi susah dapat kerjaan. Insya Allah kalau kalian mempunyai ijazah ANT3 plus D3, insya Allah kalian tidak akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya ini masih banyak ya, masih banyak yang saya harus jelaskan. Ini baru apa yang saya jelaskan tadi ini baru pergeseran muatan ya, dari belakang ke depan. Kita belum memasuki pergeseran muatan dari belakang dari depan ke belakang. Kemudian yang kedua ini kita baru belajar tentang pemuatan. Dimuat di depan. Berapa draftnya setelah dimuatin. Kita belum belajar memuat di belakang atau di buritan. Berapa draft belakang, berapa draft yang terjadi. Ya. Kemudian kita belum memuat dan membongkar. Nah ini, memuat dan membongkar. Ya, mudah-mudahan ada waktu lagi. Mudah-mudahan ada waktu, saya akan terangkan lagi. Ini karena waktu sudah cukup, sudah ada jam ya. Ya. Mana? Insya Allah, dengar ya. Insya Allah supaya kalian juga bisa mengerti tentang pemuatan kargo. Saya insya Allah besok pada jam yang sama. Kalau di AKMI ini masih bisa ada waktu, misalnya Pak Andri masih bisa layani saya akan terangkan tentang pemuatan kargo, tentang mencari berat volume BJ minyak yang dimuat di atas kapal tanker. Itu pemuatan kargo. Ini juga agak repot ya. Sama seperti yang pertama saya katakan bahwa materi yang saya ajarkan pemuatan kargo dan stabilitas kapal ini, kalau kalian hanya iseng-iseng saja tidak akan mengerti. Ya, tidak akan mengerti karena memang repot. Apalagi nanti pemuatan kargo, perhitungan berapa minyak yang bisa dimuat, ya, berapa aletnya, berapa inechnya. Kemudian kalau misalnya kita memuat 500 ton muatan, itu dihitung berapa lama, berapa jam, berapa menit selesai. Atau kita bongkar 500 ton, berapa jam, berapa menit selesai pembongkaran. Itu yang kita itu yang kita pelajari. Insya Allah kalau ada waktu dan
Akmi tidak repot, pada jam yang sama saya akan ajarkan besok pemuatan kargo. Nah, kalau masih ada waktu, saya akan lanjutkan ini ya tentang pemuatan dan pembongkaran. Ya. Ya, makanya belajar, lihat-lihat bukunya, lihat-lihat yang apa yang saya sudah berikan, ya. Pelajari baik-baik. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti, jangan segan-segan untuk bertanya. Karena bertanya adalah hak kalian. Dan dosen wajib menjawab pertanyaan kalian supaya kalian bisa mengerti. Ya, kalau juga belum mengerti, tanyakan. Dulu waktu saya kuliah juga begitu. Saya tidak akan berhenti bertanya kalau saya belum mengerti. Saya nggak mau bilang nanti saya tanya teman, nggak mau saya. Saya mau tanya dosennya sendiri. Saya harap kalian juga begitu. Ya, ingat orang tua kalian. Kalau kalian berhasil, alangkah bahagianya, senangnya kedua orang tua kalian. Tetapi kalau kalian gagal, betapa kecewanya orang tua. Sekalipun orang tua kalian itu kaya raya, ya, mempunyai banyak uang, namun kalau kalian gagal dalam studi ini, tetap juga akan kecewa kedua orang tua kamu. Ya, jadi sekali lagi, apa yang saya terangkan ini, apa yang kalian belum mengerti, silahkan tanya. Ya, saya paling tidak senang kalau ada taruna yang tidak mengerti tapi diam saja. Ya, saya nggak senang. Ya, karena tujuan saya adalah untuk mencerdaskan kalian. Ya, supaya nanti kalau kalian praktek atau kalian sudah jadi muallim, ya, jangan sampai kalian karena di Indonesia ini sudah ratusan, bahkan mungkin ada 1000-an sekolah pelayaran. Jadi artinya banyak saingan kalian itu. Jangan sampai kalian nanti praktek diuji oleh muallim satu, sebab dalam satu kapal misalnya 3 taruna praktek, 3-tiganya ini dari sekolah-sekolah yang berbeda. Biasanya muallim satu nguji. Itu. Kemudian pada waktu kalian jadi muallim, ya, jangan sampai kalian tidak tahu bekerja. Ya. Jangan sampai hanya mendapatkan selembar sertifikat ANT tapi tidak bisa bekerja di atas kapal. Ini yang bikin malu. Ya. Alumni dari mana ini? Mesti ditanya, alumni dari mana? Dari Akmi, dosennya siapa? Nah, kalau yang nanya itu bekas-bekas murid saya atau bekas teman-teman saya, akan memalukan. Ya, cara begitu ya. Silakan, mungkin sampai sekian dulu. Insya Allah besok dengan jam yang sama saya akan jelaskan tentang pemuatan kargo, tentang menghitung berat minyak dan volume serta berat jenis minyak. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.